Meski banyak yang mengikuti ajarannya, tidak sedikit pula yang menolak. Terutama di kalangan keturunan Qabil, banyak yang membenci Nabi Idris alaihissalam karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan gaya hidup mereka yang penuh dosa dan kemungkaran. Namun Nabi Idris alaihissalam tidak pernah gentar. Dalam setiap penolakannya, ia justru semakin teguh dalam beribadah dan berdakwah. Ia menghabiskan malam-malamnya dalam doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar umatnya diberi hidayah dan kesadaran. Ketekunan Nabi Idris alaihissalam dalam beribadah sangat luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu nabi yang paling rajin dalam melaksanakan ibadah, baik salat, puasa, maupun bentuk-bentuk ibadah lainnya. Ia seringkali melakukan puasa sunnah dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tafakur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sangat tegas terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Di tengah masyarakat yang mulai dilanda kemerosotan moral, Nabi Idris alaihissalam berdiri sebagai pilar keadilan. Ia selalu membela mereka yang lemah dan tertindas, dan tidak pernah ragu untuk melawan kezaliman, meski itu berarti harus berhadapan dengan para penguasa zalim. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Nabi Idris alaihissalam menghadapi seorang raja zalim yang menindas rakyatnya. Raja tersebut menolak ajaran Nabi Idris alaihissalam dan bahkan mengancam akan membunuhnya jika tidak berhenti berdakwah. Namun dengan keberanian dan keyakinan yang kuat, Nabi Idris alaihissalam tetap berdakwah dan mengingatkan sang raja tentang akibat buruk dari kezaliman. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada raja zalim tersebut, dan rakyat pun kembali kepada jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang dikenal memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk astronomi. Dalam sejarah peradaban manusia, Nabi Idris alaihissalam dianggap sebagai orang pertama yang mempelajari dan memahami ilmu tentang pergerakan benda-benda langit. Dengan kebijaksanaannya, Idris mengamati bintang-bintang, planet, dan siklus alam semesta secara mendalam. Ia mencatat pola pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi ilmu astronomi di masa-masa yang akan datang. Ilmu astronomi yang dia kuasai tidak hanya berhenti pada sekadar pengamatan. Nabi Idris alaihissalam menggunakan pengetahuannya untuk membantu masyarakat dalam menentukan waktu-waktu penting, seperti musim bercocok tanam, waktu panen, dan saat terbaik untuk melakukan perjalanan laut. Dalam masyarakat pada masanya, memahami pergerakan bintang sangat penting untuk navigasi, terutama bagi para pelaut yang bergantung pada bintang-bintang sebagai penunjuk arah di malam hari. Dengan kemampuan membaca tanda-tanda langit, Nabi Idris alaihissalam dianggap sebagai pelopor dalam menghubungkan fenomena alam dengan kehidupan manusia. Ilmu yang ia wariskan menjadi cikal bakal perkembangan astronomi modern dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi ilmuwan setelahnya. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam juga membantu manusia dalam memahami siklus alam dan menghindari bencana alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem dalam masyarakat. Salah satu bagian paling luar biasa dari kisah hidup Nabi Idris alaihissalam adalah ketika ia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan sakaratul maut dan melihat langsung keadaan surga dan neraka. Nabi Idris alaihissalam dengan rasa penasaran yang mendalam terhadap takdir manusia setelah mati, meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sementara agar ia bisa merasakan proses kematian. Allah mengabulkan permintaan ini dan Nabi Idris alaihissalam merasakan betapa menyakitkannya sakaratul maut, memberikan pemahaman yang mendalam tentang keagungan Allah dan akhir kehidupan manusia. Setelah itu Nabi Idris alaihissalam dibangkitkan kembali oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian meminta untuk melihat surga dan neraka agar bisa memberikan gambaran nyata kepada umatnya tentang kehidupan setelah kematian. Malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam melihat neraka, di mana ia menyaksikan siksaan yang mengerikan dan api yang berkobar. Di sana, Nabi Idris alaihissalam melihat para pendosa yang menyesali perbuatan mereka dan merasakan penderitaan akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Setelah itu Nabi Idris alaihissalam diajak ke surga. Ia menyaksikan keindahan yang luar biasa, ketenangan, dan kedamaian yang diberikan kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan nikmat, kebahagiaan, dan ketentraman. Pengalaman ini meneguhkan Nabi Idris alaihissalam dalam tugas kenabiannya untuk mengajak umatnya kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari azab neraka. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang pertama kali memperkenalkan tulisan sebagai alat komunikasi. Sebelum masa Nabi Idris alaihissalam,
Pengetahuan seringkali disampaikan melalui lisan dan dari generasi ke generasi secara verbal. Namun Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan penulisan sebagai cara untuk mendokumentasikan ilmu, ajaran, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pena di tangannya, Nabi Idris alaihissalam menulis kitab-kitab yang berisi wahyu ilahi, nasihat moral, hukum-hukum syariat, serta ilmu-ilmu praktis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Idris alaihissalam menjadi panduan hidup bagi umatnya. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Selain itu, kitab-kitab tersebut juga memberikan arahan mengenai cara hidup yang baik dan etis, serta menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan spiritual. Karya-karya tulis Nabi Idris alaihissalam menjadi salah satu warisan terbesar bagi peradaban manusia, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus mengejar ilmu dan menulis demi kebaikan umat manusia. Selain pengetahuan dalam bidang astronomi dan menulis, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan seni menjahit kepada umat manusia. Sebelum masa Nabi Idris alaihissalam, manusia terbiasa menggunakan kulit binatang sebagai pakaian untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim. Pakaian yang dibuat dari kulit binatang cenderung sederhana dan kasar. Nabi Idris alaihissalam dengan keterampilan dan kreativitasnya memperkenalkan teknik menjahit yang memungkinkan manusia membuat pakaian dari kain. Dengan penemuan ini, masyarakat mulai meninggalkan penggunaan kulit binatang dan beralih ke bahan yang lebih halus dan nyaman. Teknik menjahit yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam juga memungkinkan mereka membuat pakaian yang lebih bervariasi, baik dari segi bentuk maupun fungsi. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kebudayaan manusia, karena pakaian menjadi simbol status sosial dan identitas budaya. Kemampuan menjahit yang diperkenalkan oleh Nabi Idris alaihissalam bukan hanya tentang keterampilan praktis, tetapi juga mengandung nilai spiritual. Ia mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pakaian, harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterampilan menjahit ini terus diwariskan hingga generasi-generasi berikutnya, menjadi salah satu fondasi dalam perkembangan seni tekstil di dunia.